Halo teman-teman, kembali lagi di channel RTVCL and Facts. Pada kali ini kita akan membahas dengan topik-topik sebagai berikut. Yang pertama ada perbedaan peluang binomial dan hipergeometrik. Peluang binomial hanya untuk peluang berhasil. Sedangkan peluang hipergeometrik proses dalam memilih atau mengombinasikan objek untuk peluang berhasil dan gagal. Selanjutnya, distribusi hipergeometrik digunakan. Yang pertama, jika sampel dipilih dari populasi terbatas tanpa pengambilan. Yang kedua, jika besaran sampel N lebih dari 5% dari besaran populasi N, maka distribusi hipergeometrik digunakan untuk menghitung probabilitas pada sejumlah tertentu kejadian yang berhasil atau gagal. Nah, di gambar ini terdapat rumus distribusi hipergeometrik. Selanjutnya, percobaan probabilitas hipergeometrik. Yang pertama, hasil pada setiap percobaan dari suatu eksperimen digolongkan menjadi satu dari dua kategori, yang saling lepas, keberhasilan atau kegagalan. Yang kedua, variabel acaknya adalah jumlah keberhasilan pada sejumlah percobaan. Yang ketiga, percobaan-percobaan itu tidak saling bebas. Yang keempat, kita mengasumsikan bahwa kita mengambil contoh dari suatu populasi terbatas tanpa pengambilan dana N 0,05. Jadi, probabilitas keberhasilan berubah pada setiap percobaan. Selanjutnya, apa itu SPSS? SPSS salah satu software atau aplikasi pengolahan data dan analis statistik yang digunakan untuk mempermudah dalam proses pengolahan data itu sendiri. Aplikasi SPSS ini sering digunakan untuk penelitian dalam berbagai macam bidang. Selanjutnya, sebelum kita menganalisis sebuah data, kita harus pahami apa itu analisis. Analisis merangkum sejumlah besar data menjadi informasi yang dapat diinterpretasikan hasilnya. Analisis juga sebagai kemampuan menguraikan suatu materi menjadi komponen-komponen yang lebih kecil sehingga mudah dipahami. Selanjutnya, apa itu distribusi hipergeometrik? Distribusi hipergeometrik atau disebut distribusi data diskret. Probabilitas suatu peristiwa yang berbeda pada setiap percobaan. Distribusi hipergeometrik adalah sistem distribusi objek-objek tertentu yang dipilih tanpa terjadinya sebuah pengambilan. Dalam distribusi probabilitas, hipergeometrik tidak beda jauh dengan distribusi probabilitas binomial. Distribusi ini juga biasa disebut dengan sampling dengan penggantian sifat dari distribusi hipergeometrik. Kita akan mencari dan mengambil data di BPS. Yang pertama, kita masuk ke dalam website BPS.
Lalu kita klik Badan Pusat Statistik. Di Badan Pusat Statistik ini ada banyak data yang kita bias. Analis yang teman-teman kita lihat, scroll ke bawah, balik lagi ke atas. Nah, di sini ada sosial dan kependudukan. Lalu kita klik ekonomi dan perdagangan, kita klik. Lalu pertanian dan pertambangan, kita klik. Lalu misalkan kita klik pertanian dan pertambangan, kita pilih kehutanan. Oke teman-teman, kita lihat, scroll ke bawah. Lalu kita balik ke atas. Kita klik jumlah perusahaan pembudidayaan tanaman kehutanan. Nah, di sini ada datanya ya teman-teman, kita lihat bersama-sama. Untuk mendownload data ke Excel ini, caranya kita klik tanda warna hijau. Nah, datanya sudah tersimpan ya teman-teman. Nah, teman-teman, di sini sudah ada data yang kita ambil dari BPS. Untuk memindahkan data dari Excel ke SPSS, caranya kita copy, lalu kita paste di SPSS. Lalu kita ke variable view. Nah, ini variable view-nya seperti ini ya teman-teman. Untuk mencari probabilitas hipergeometrik, kita uji dulu ya teman-teman. Caranya kita ke menu analis, lalu ke no parametric test, lalu ke legasi dialogs, lalu kita klik. Kita pindahkan variabel ke sebelah, sini ya teman-teman. Di sini kita pilih cut point. Lalu kita isi di sini 100. Baru di test profession kita ganti 0,5. Lalu kita klik options. Di sini kita centang deskriptif. Lalu kita continue. Kita lihat-lihat. Nah, kita klik saja OK. Seperti ini ya teman-teman data outputnya. Kita lihat-lihat. Oke, selanjutnya kita pindahkan data outputnya.
Selanjutnya, untuk mencari probabilitasnya, kita ke menu transform, lalu kita pilih compute. Target variabel kita isi saja P. Lalu function group. Kita pilih all. Kita scroll ke bawah. Tunggu sebentar ya teman-teman. Kita lagi sedang mencari. Kita pilih ini, kita klik saja, lalu kita klik jumlahnya. Pindah ke sini, lalu kita probabilitasnya kita isi 0,5. Kita klik saja OK. Nah, jadi seperti ini ya teman-teman jadinya. Peluang hipergeometrik, proses dalam memilih atau mengombinasikan objek untuk peluang berhasil dan gagal. Kesimpulan di video ini, dengan menggunakan software SPSS, kita bisa dapat mempermudah dalam menganalisis data. SPSS suatu program komputer statistik untuk mengolah atau memproses data. SPSS atau awalnya paket statistik untuk ilmu sosial dirilis di versi pertama, yaitu pada tahun 1968. Setelah dikembangkan oleh Norman H. Ni dan C. Hadley Hull, Norman Ni sendiri yaitu seorang ilmuwan politik pasca sarjana di Stanford Universitas di Departemen Ilmu Politik di Stanford dengan profesor. Saat itu sedang mengadakan riset profesor di University of Chicago. Ya, teman-teman, demikianlah video kali ini dari video. Sampai bertemu di video selanjutnya.